Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Dayana Nurul Rahmah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian, di mana judul yang saya ambil adalah formulasi gel tabir surya dengan sistem penghantar transfersom dari ekstrak rumput laut coklat atau Sargassum polycystum dan uji aktivitas tabir surya secara in vitro. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah di mana Indonesia merupakan negara beriklim tropis, sehingga wilayah Indonesia mendapatkan penyinaran matahari yang sangat tinggi, sehingga dibutuhkannya zat yang mengandung bahan pelindung kulit terhadap sinar matahari, sehingga sinar UV tidak dapat memasuki kulit, yaitu adalah tabir surya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa et al. Pada tahun 2022, ekstrak rumput laut memiliki aktivitas sebagai tabir surya dengan nilai SPF optimal sebesar 7,8 yang tergolong kategori proteksi ekstra dengan konsentrasi 4000 ppm. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud meneliti lebih dalam terkait dengan pengembangan rumput laut coklat sebagai sediaan tabir surya dengan sistem penghantar transfersom. Pertanyaan penelitian yang pertama adalah apakah karakteristik fisik gel tabir surya ekstrak rumput laut coklat memenuhi spesifikasi sediaan? Yang kedua, apakah gel tabir surya ekstrak rumput laut coklat dapat memberikan aktivitas perlindungan terhadap sinar UVA dan UVB? Dan yang ketiga adalah apakah gel tabir surya ekstrak rumput laut coklat stabil secara fisik selama penyimpanan? Tujuan penelitian. Yang pertama adalah tujuan umum, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah gel tabir surya ekstrak rumput laut coklat efektif dalam melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Kemudian yang kedua ada tujuan khusus, di mana tujuan khusus yang pertama adalah untuk mengukur ukuran partikel gel transfersom ekstrak rumput laut coklat. Kemudian tujuan khusus yang kedua adalah untuk mengukur karakteristik fisik gel tabir surya ekstrak rumput laut coklat. Kemudian tujuan khusus yang ketiga adalah untuk mengetahui stabilitas gel tabir surya ekstrak rumput laut coklat secara fisik selama penyimpanan. Manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini lebih mengarah kepada masyarakat. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari secara langsung dalam sediaan tabir surya yang terbuat dari ekstrak rumput laut coklat. Sehingga diharapkan pula dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya menggunakan tabir surya agar dapat mencegah penuaan dini dan sebagai antioksidan. Kemudian yang kedua ada manfaat praktis, di mana manfaat praktis ini lebih mengarah kepada mahasiswa dan juga peneliti lain. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa, baik sebagai acuan dalam skripsi maupun sebagai literatur dalam karya ilmiah. Dan untuk peneliti lain diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk meneliti kembali di bidang farmasi, khususnya dalam bidang kosmetik. Baiklah, di sini ada kerangka teori, di mana ini adalah teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melakukan penelitian. Yang pertama adalah kandungan kimia dari Sargassum sp atau rumput laut coklat, di mana kandungan kimia ini sangat berkhasiat sebagai bahan alami untuk pembuatan formulasi tabir surya. Kemudian dilanjutkan dengan Sargassum sp atau rumput laut coklat, di mana nantinya akan diekstraksi dan diformulasikan menjadi gel transfersom. Kemudian gel transfersom ini akan dievaluasi dan dilakukan formulasi gel sunscreen dari gel transfersom tersebut, kemudian dievaluasi kembali dan dilakukan penentuan nilai SPF gel tabir surya dengan spektrofotometri UV vis. Baiklah, kita lanjutkan dengan metode penelitian, di mana di sini ada kerangka konsep. Pada kerangka konsep ini dapat dilihat ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah ekstrak rumput laut coklat, gel transfersom, dan gel sunscreen. Kemudian variabel terikatnya adalah nilai SPF secara in vitro. Di mana dilihat dari keterangan bahwa nilai SPF secara in vitro ini dipengaruhi oleh ekstrak rumput laut coklat, gel transfersom, dan gel sunscreen. Kemudian ekstrak rumput laut coklat itu mempengaruhi gel transfersom dan juga mempengaruhi gel sunscreen. Baiklah, kita lanjutkan dengan hipotesis penelitian, di mana di sini ada H0, yaitu gel tabir surya dengan sistem penghantar transfersom ekstrak rumput laut coklat memiliki nilai SPF yang dapat menangkal radiasi sinar UV. Kemudian H1-nya adalah gel tabir surya dengan sistem penghantar transfersom ekstrak rumput laut coklat tidak memiliki nilai SPF yang dapat menangkal radiasi sinar UV. Kita lanjutkan dengan populasi dan sampel.
di mana populasinya adalah seluruh tanaman rumput laut coklat di daerah Pantai Kaliantan, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Kemudian sampel, di mana teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan menggunakan kriteria yang telah dipilih peneliti dalam memilih sampel, di mana peneliti memiliki kriteria sampel rumput laut coklat yang akan digunakan adalah yang masih basah dan juga segar. Baiklah, kita lanjutkan dengan metode pengumpulan data, di mana jenis data yang digunakan bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kemudian metodenya adalah menggunakan eksperimen laboratorium dan metode analisis data menggunakan deskriptif. Yang pertama adalah pengambilan sampel, di mana sampel rumput laut coklat yang diperoleh di daerah Pantai Kaliantan, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan ekstrak rumput laut coklat menggunakan metode maserasi. Kemudian dilanjutkan dengan formulasi gel transfersom, di mana di sini menggunakan 3 formulasi. Lalu dilanjutkan dengan evaluasi gel transfersom, di mana dilakukan evaluasi ukuran partikel dari gel transfersom dan juga efisiensi penjerapan. Lalu dilakukan formulasi gel tabir surya dari formulasi gel transfersom tersebut, dan dilakukan evaluasi gel tabir surya seperti uji organoleptik, kemudian uji stabilitas fisik, dan lain-lain. Dan dilakukan penentuan nilai SPF menggunakan spektrofotometri UV-vis. Kemudian yang terakhir ada metode pengolahan data dan analisis data, di mana metode pengolahan data ini menggunakan data primer yang didapat dari absorbansi yang diukur untuk penentuan potensi tabir surya, di mana menggunakan penentuan nilai SPF pada gel tabir surya. Kemudian yang kedua ada analisis data, yaitu menghitung nilai absorbansi dengan rentang panjang gelombang 290 sampai 320 nanometer. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.